Nggak boleh, ini rapat. Dan semua filosofinya jari-jari menghadap kiblat. Ini dia tuh sujud rapangin posa, nampatin dia. Ini banyak saya lihat orang tua ini begini. Tapi jangan, ini harus ini. Sujud. Kaki di belakang dawasari ketika sujud ini. Ya, kaki sujud. Kenapa? Filosofinya seluruh jari-jari ini juga harus menghadap ke kiblat. Namun ada dua riwayat ketika sujud, ada yang mengatakan kaki itu dirapatkan masuk, ada juga yang renggang. Nanti Bapak bisa pilih yang mana agak nyaman. Tapi saya kalau sujud parape itama. Parape. Pak dijaga dia manipai ita poli pondok. Ya, itu ya. Jadi rangkaian gerakan salat ketika sempurna itu juga salah satu jalan khusyuk. Pada itu sampai Allahu Akbar nakim sokona nakawi. Capu nasa nakalo alawena. Ini mana adabnya ini? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau bertamu di bupati, bagaimana sopan tak bicara di bupati? Iya Pak. Iya. Ini Allahu Akbar. Saya lihat ada imam begitu. Nggak usah saya sebut namanya. Nake sokona. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Tina malah soro sampai soro. Diangkat capu nak orang sallallahu alaihi wasallam. Ini mau salat atau apa ini? Apa nemu kau memang sebelum takbiratul ihram? Itu maksud saya. Ya, padahal para sahabat salat itulah haula. Abu Bakar As-Siddiq pernah saya sampaikan ya. Jangankan takbiratul ihram manjene sumangi memang ti Abu Bakar As-Siddiq. Sumangi manjene. Ditanya sahabat, "Ya Abu Bakar, lima bakita." Mengapa sumangi manjene? Mani Bakar Siddiq, saya khawatir, saya takut maupun ada masa sembahyang yang adalah tadi masa sembahyang Allah Ta'ala. Sumangi mamanya manjene. Anaknya tak mau cerita. Ibu-ibu, sinetron Ikatan Cinta Mabura. Apa ini? Nama sembahan Ikatan Cinta? La ilaha illallah. Astagfirullah. Bapak-bapak. Nomor rupiah Mabura. Sambun tu lampu itu mabongi ya. Tidak. Astagfirullah. Saya terus terang geli melihat ada orang wudu. Apa nama cerita? Apalagi wudunya tidak jelas. Cara wudu, masya Allah. Mentang-mentang kerang, pas dibasuh telinganya, napa tengah tap hari. Anjene la ilaha illallah. Puruna sangat napa tengah tap hari. Wudu, kesempurnaan salat sangat dipengaruhi wudu. Pacuai anjenemu. Itu ibu-ibu sudah pernah saya jadi majelis. Ketika wudu, jari ini dipakai dua ini. Air yang jari telunjuk dipakai mengikuti lekukan telinga. Baru ibu jari ditutup seperti ini. Manjene atau apa sih? Itu ya. Kemudian ada 3 riwayat persoalan membasuh. Lalu riwayat yang kuat membasuh sebagian rambut. Pernah suatu ketika Rasulullah tidak membuka imamahnya. Jadi sangat nasapu Rasulullah imamah. Boleh. Yang pakai imamah. Apa sih imamah? Surban yang diikat itu ya. Biasanya ulama besar yang pakai. Itu riwayat yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menggeser sedikit. Ada juga riwayat Rasulullah basuh sebagian kepala di sini ya. Dibagi. Itu riwayat kedua. Riwayat yang ketiga, pernah juga Rasulullah angkat imamah kemudian langsung menyapu seluruh. Dapawa mak dia tama kampung nawasu. Dam karpulo aliran baru dia. Aliran baru iyo tanda misa carana. Apa aliran baru orang. Makanya kajian agama ini sangat luas. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan amalia orang lain. Apalagi membidah-bidahkan itu, masya Allah. Dia tahu lulare tahu saliwano sico mipatamawe neraka. Jadi masih tahu tuh lawas sario pangolau saya tidak percaya sama kamu karena kamu bukan panitia neraka. Tanya panitia surga apa kanyen dia. Ya. Nah, tentu di wilayah ilmu akidah sangat dilarang, bahkan dalam ayat Al-Quran dosa besar ketika kita memberikan panggilan orang kafir. Kenapa? Mu'adat tahu kafir tahu di akhirat nanti dipertanggungjawabkan apa tulis Allah Ta'ala. Apa alasanmu kau mengkafirkan saudaramu? Apa mau nampak?
Pengatah alam betul langsung. Mau bisa anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Apa hakmu mengkafirkan orang? Sementara yang berhak mengkafirkan orang lain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ini ya. Jadi masuk adab. Lanjut lagi masalah wudu. Apalagi yang paling penting istimsyak, menghirup. Itu dihirup baru dikeluarkan lagi. Gitu. Makanya adab ketika kita wudu itu keran jangan di bagian tengah di sini. Tabe. Kalau keran di tengah di sini jangan di tengah-tengah. Kalau berjejer ke sana dia kasih di kiri sedikit begini. Ambil di sini, buang ke kanan. Di sebelah juga begitu. Ambil kiri, ambil ke kanan. Jangan dia tuh ke kiri, dia tuh ke kanan tuh sembur manila torio. Begitu ya. Jadi semua arahnya ke kanan. Buahnya ke kanan. Di sini juga buahnya ke kanan. Jadi dia masih latu-latu. Dan dia ke kiri di kanan ya sembur terus sembur. Ya, begitu. Adab. Dan itu yang diajarkan Imam Malik. Cara ngambil air. Kalau yang panjang kukunya wajib hukum sentuh kulit masuk ini. Kenapa? Kalau ada bagian-bagian kulit yang tidak tersentuh akibat panjang kuku, mana tadi kuku nak malah kiri kan kuku. Pak Komang baru panjang kukunya Pak Komang ya. Mana pusing mai tadi nak gocikan kuku nanti apa gocikan kuku di majelis. Makanya kalau bisa 2 hari 3 hari dipotong lagi karena itu termasuk kesempurnaan salat Anda. Jadi istimsyak. Naik wajah, kaki terutama. Ini kaki yang paling disepelekan. Tapi saya angkat kaki. Biasa ada orang saya lihat di tempat wudu cuma bagian sininya saja tidak sampai di mata kaki. Hah? Kenapa? Itu ada dialog malaikat dengan penghuni neraka. Ma salakakum ila sakar. Malaikat penghuni neraka sakar. Kenapa kau masuk dalam neraka sakar? Karena saya tahu kamu di waktu di dunia rajin salat. Mereka menjawab, kami dulu ketika wudu tidak membasahi mata kaki. Jadi harus dipastikan di atas mata kaki. Biasa sangat abadi-abadi tepat dia. Harusnya dipastikan mata kaki. Ini yang saya maksud bahwa salah satu cara khusyuk, salah satu cara mewujudkan salat kita sempurna adalah pacoy memang taratena di wudu. Caranya ketika mengambil air di tangan bismillah dulu. Nanti membasuh wajah baru nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan. Itu namanya makrunan bi fi'lihi. Dia upaya dibasuh wajah. Kenapa? Karena wajib wudu di situ mulai awal dari membasuh wajah. Tangan hanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rangkaian-rangkaian salat, rangkaian-rangkaian wudu kita pacoy taratena. Kemudian salah satu cara khusyuk itu adalah salat tahu yakin dan sadar gerakan salat sudah berapa, darah lagi yang itu makanya disunnahkan kalau salat pakai baju yang polos putih atau hitam dari tulisan nah sama mengapai mengganggu khusyuk salat teman kita yang di belakang. Coba bayangkan Maduri Allah mau pakai salat bajunya buswa ya, buswa. Allahu Akbar tawaca berdiri kuat dan kokoh. Ganggu sampai na telepondo atau pakai baju Golkar pilih nomor 23. Apa mau ganggu jadi disunahkan jangan ada tulisan. Yang kedua yang di belakang tapi kalau wajibnya tahu pita tuh menon dia. Ya begitu ya. Jadi adab-adab salat semua itu diajarkan para ulama kita semuanya adalah menuju bagaimana konteks salat yang khusyuk. Nah, itu ya sebelum masuk ditanya jawab mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya atau bapak-bapak. Kemarin kajiannya sering saya sampaikan mana mas sambayan tahu Pak Cobi Orota dulu salah satu amalia Imam Al-Ghazali ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbat. Dibaca pelan-pelan diresapi supaya macuari andan dan gangguan dulu sebelum Allahu Akbar. Ibu-ibu sebelum Allahu Akbar pate memang mi kompor gas tak dulu. Jangan sampai Allahu Akbar mati wandi kompor lagi naik. Indah nak mulai tinggal Allahu Akbar. Allahu Akbar pusambuan ni ande pusa mengganggu semua sebelum kompor sambung memang mi ande mu apa pate televisi mu apa baru Allahu
akbar. Kenapa? Karena salat itu bukan main-main. Benar-benar kita khusyuk menghadirkan hati supaya apa? Dia tuita derajat mulia di sisi Allah. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin mengamalkan amalia para ulama-ulama kita, kalau belum diberi Allah khusyuk, yang penting sudah berusaha. Terutama salat berjamaah. Ya, sebelum saya kasih kesempatan bertanya, ada hikayat mengatakan saking mulianya salat berjamaah, seandainya ketika Anda salat berjamaah cuma satu yang khusyuk, misalnya cuma imam yang khusyuk, maka seluruh jamaah dihitung khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi datuan di pawang aiman bandi ustaz. Malah tonda khusyuk pak khusyuk bandi payah sembarang Allah. Tidak bisa begitu. Anda berusaha semaksimal khusyuk, belum khusyuk, malaikat mencatat, oh orang dari Popeng ini khusyuk, dari Pemulukan ini khusyuk ini. Ya, mungkin begitu ya, ibu sekalian. Nah, mungkin kita masuk sesi tanya jawab. Saya senang kalau tanya jawab, apalagi masalah salat. Jadi para lulusan naik biasanya ibu-ibu kalau malu bertanya, tulis saja di kertas kecil atau bisik-bisik sambu-sambu berarti bisik-bisik semuanya. Repot ya, ibu ada yang mau bertanya? Tahu silakan. Bahasa Mantar saja, kalau tidak bisa bahasa Indonesia, asal jangan bahasa Inggris. Ya, ada yang mau bertanya? Anda parende masih ridho deh. Oh ya, pertanyaan dari Ustadz, bagaimana ketika basuh tangan? Karena ayatnya menjelaskan wa aidiakum ilal marafiq, tangan sampai siku berarti boleh dari tangan. Caranya ketika ambil air di keran itu caranya dari begini. Karena ayatnya tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Nah, dan dilipat. Kenapa dilipat? Nah, kalau kita yang muda ini masih kencang kulit, waktu mau kan berkeriput, dilipat supaya kena semua pori-porinya. Nah, jadi dilapik dari ya, 3 kali. Kemudian ya penelitiannya adalah ini kalau di pembesar ini kaca yang besar, ini kan bulu-bulu sesungguhnya menghadap ke bawah ini. Mau boleh ini dari sapu nabi akan terhalangi dia tidak terhalangi. Makanya harus dan disapu 3 kali. Ya, Ustaz, dari kanan. Enggak, pakai keran, wah, sudah selesai. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, apa nana atau mitule? Ya, nana mitule. Mandrasami. Tapi yang bisa jawab, oh langsung bertanya, silakan. Nama dan alamat. Nomor rekeningnya bukan. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana kalau kita berwuduk di dalam kamar mandi yang ada klosetnya? Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sampuang. Namanya Siti Hawan. Nomor rekening. Masih ada pertanyaan? Masih ada yang mau bertanya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Pak Ustaz, kadang setiap kita melaksanakan ibadah ada hal-hal kalau kita mengerjakan sholat, bersedekah apa dan sebagainya, itu ada rasa ria yang timbul dalam hati. Bagaimana supaya rasa ria itu dihilangkan? Ya. Bagaimana caranya menghilangkan rasa yang timbul dalam hati itu supaya kita bisa ikhlas mengerjakan? Ya, terima kasih. Ya,
pertanyaannya bagus. Bagaimana hukum wudhu dalam kamar mandi? Itu apa ya? Dilarang, Bu ya. Apalagi kerannya yang pas di atas kloset itu, meski ada penjelasan sangat dilarang, meski penjelasannya bahwa yang pas di atas kloset itu yang dilarang, tapi semaksimal mungkin dihindari. Bahkan ada riwayat mengatakan itu salah satu penyebab kefakiran. Dia mututorioro dia panjenenganna terpisah dari kamar mandi. Saya ingat sekali ada keluarga saya di Tinambung itu. Kenapa ini banyak sekali keran? Jangan wudhu dalam kamar mandi, ada keran khusus tempat wudhu. Yang tentu yang kedua, apalagi Muhammad itu mapacingi, waduh, subhanallah, jangan sampai keinjak najis, ikut di pakaian dan segala macam, itu juga sangat mempengaruhi bukan saja salatnya kita tidak sah, bahkan kehusyuan juga sangat mengganggu. Dihindari semaksimal mungkin karena itu dilarang jelas. Yang kedua, cara menghindari riya. Kadang ya ada ungkapan ulama mengatakan mudah kita menghindari perbuatan keji dan mungkar secara zahir. Tidak judi, tidak maksiat, mudah secara zahir. Tapi perbuatan maksiat yang dalam beribadah itu susah sekali. Kenapa? Kadang ada muncul kebanggaan ketika kita sudah salat malam misalnya, ketika kita rajin puasa Senin Kamis, cerita satu kampung di sana salah, malu sudah di malu ya, mas sampai tahajud. Ini kan secara tidak langsung Anda ingin menyampaikan kepada teman bahwa mas sampai tahajud dari wong ya. Itu sesungguhnya maksiat tersembunyi. Kenapa? Anda ibadah bukan lagi karena Allah, tapi karena ingin ditahu orang. Saya tidak sebutkan orang lain, orang teman saya. Ada teman saya, Ustaz, capek kak, kenapa seharian saya itikaf di masjid? Ngapain kasih tahu saya? Memang saya yang nilai. Makanya riya itu adalah yang pertama, fokus, ya Allah, saya ibadah hanya kepadamu. Makanya tadi itu, Ilahi anta maksud, ya Allah, iyo wakatai, ya Allah. Oridah kamat riyomu witai puan, a'tini mahabbataka, kasih saya mahabbamu, kasih saya ma'rifahmu. Itu juga salah satu menghindari riya. Menghindari riya. Yang kedua, supaya tidak riya, jangan mengingat-ingat amalia yang sudah kita lakukan. Terus sampai tahajud, besok diingat, sampai ke sekolah, ke kantor diingat salat, begadang kak tadi malam salat tahajud. Itu batal itu. Amalia yang kita lakukan tadi malam langsung selesai, dikali 0 di hadapan Allah. Dikali 0. Makanya ada riwayat mengatakan salat sunat itu lebih mulia 60 kali lipat di rumah daripada di masjid. Sebelum ke masjid, salat sunat dulu banyak-banyak di rumah. Dikatakan dalam hadis, sepotong saya ingat, sittina diqatan, 60 kali lipat, seperti satu kali salat sunat di rumah sebelum ke masjid, nilainya itu seperti 60 kali lipat kita salat di masjid tadi, salat sunat. Jadi jangan heran kalau ada orang salat berjamaah di masjid, tidak salat sunat langsung pulang. Mungkin saja dia nanti di rumah salat sunat. Kenapa? Ada kemuliaan 60 kali lipat tadi. Kenapa? Salah satu adalah menghindari riya. Pak dia tu cerok tahu mau sampai di masjid itu, mana takbiratul ihram na mirak-rak kemiami. Allah. Aduh. Dia tu mau apa makarate? Allah. Iya saja. Nah itu tuan di Pak Ustaz. Nah itu mana apa sih karate pun Allah Taala dia. Allah Akbar. Apa? Mungkin ini orang mungkin kasihan salah berguru. Masya Allah, Allahu Akbar.
Yang lebih parah, ada yang salat, tapi anak muda ini saya lihat di samping saya si Cota Micawa. Baca deh, Allahu Akbar. Dari mana ambil riwayat seperti istirahat ini? Saya lihat langsung, Masya Allah, Allahu Akbar. Ada sampai ke sini begini. Padahal dalam riwayat Rasulullah pernah kelihatan betisnya merah, muka Rasulullah masih paita betisnya. Jadi kalau ada orang pakaian selalu mengatakan sunnah, la ilaha illallah. Sunnah apa ini? Sunnah dari mana ini? Saya mau tanya betul ini. Kalau ada yang hadir di sini, patiro itu hadisnya. Karena Rasul dalam riwayat paita batisna masih Nabi tak paita batisna. Anai tadi mamuju tanya sangka batis. Upah. Saya kalau ke pasar itu wopo mata Allah ilaha illallah. Di Tamarosa tahu, andan di Tabaram Macu. Astagfirullah. Nerangi ibu salimang. Maaf. Nakode ibu. Apa boleh buat terbuka kartu. Tapi saya yakin ibu-ibu majelis yang hadir ini tidak ada yang begitu anaknya ya. Ibu-ibu hadir pakai jilbab semua. Kalau ke pasar simbang. Ya. Jadi hati-hati. Makanya ulama besar Ibnu Taimiyah mengatakan sebelum belajar fanzur kaifa ta'khudhu dinaka. Oh, mau guru mau persoalan agama, bukan persoalan apa yang mau dibahas. Bab apa yang mau dibahas, bukan itu. Yang paling utama kata Ibnu Taimiyah, kaifa ta'khudhu dinak, poleno mi guru. Mau salah mau mi guru, salah memahami agama. Kalau keliru beragama, keliru berguru, mesti keliru beragama. Inna mau wasa, kita mau itu di mamuju. Sanggak mata paita. Apa ini? Secara di Mamuju bahkan saya lihat 2 minggu lalu ya, mana Mardan itu ada orang pakai cadar nasambun nasar rupanya apa itu ilatul indonori tiang listrik ini kenapa tidak memahami konteks agama yang benar. Nasambun la ilaha illallah ini kenapa? Saya buka, tidak apa-apa kita belak-belakang. Mereka menafsirkan ayat, ulurkan pakaian ke seluruh tubuhmu. Perhatikan, mau mitia ya? Iya namanya seluruh tubuh, seluruh tubuh. Padahal ayat yang pertama harus dipahami oleh ahli tafsir. Yang kedua ayat itu harus mengambil keterangan yang lain untuk ngerti apa isinya. Sudah dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah bertemu dengan salah seorang istri sahabat. Pada waktu itu salah seorang istri sahabat itu kelihatan wajah dan telapak tangannya. Rasulullah mengatakan, beginilah pakaian muslimah. Adapun istri Rasul pakai cadar, itu penjelasan ulama litta'zimi li Rasulillah, untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mama cadar bainina Rasulullah. Hati-hati dan ingat, bahkan mereka memberi penjelasan doktrinnya itu bahwa inilah pakaian Islam sesungguhnya. Saya bantah 100%. Kenapa? Di Arab sana Yahudi Nasrani juga pakai cadar. Mau pakainya bawa Palestina kita. Yahudi itu pakai cadar juga. Jadi jangan mengatakan cadar itu pakaian Islam. Cadar yang kedua sudah ada sebelum Rasulullah hadir di tanah Makkah. Itu. Dan dia sudah menjadi pakaian tradisi. Yang ketiga, memberikan keyakinan kepada kita, seandainya cadar itu menjadi wajib, ulama-ulama besar kita dari Makkah sampai ke Indonesia fatwanya pasti cadar. Ya tidak usahlah menyebut Imam Lapeo dari Makkah juga belajar, sampai di Mandar tidak menyuruh kita cadar. Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Abdul Arsyad Al-Palembani, Abdul Arsyad Al-Banjari, Abdul Samad Al-Palembani, 8 ulama besar yang pernah jadi ketua ulama di Makkah. Tanah itu sangat penderita loh. Ada 8 ulama Indonesia jadi ketua ulama. Apa sih ketua? Pimpinan ulama di Makkah. Oh, kembali ke Indonesia tidak bawa cadar. Mereka pakai biasa. Bahkan mazhab Hanafi mengatakan boleh kelihatan kaki.
Ini yang perlu saya jelaskan pada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, bapak-bapak, pandita pacaran bapak-bapak. Ibu-ibu perlu dipahami konteks memahami hijab itu seperti apa. Ambil fatwa dari ulama-ulama yang benar menjadi ulama besar. Jangan ambil riwayat di Google atau YouTube. Ya, karena banyak hal-hal yang berseberangan dengan fatwa seluruh ulama, jumhur ulama. Ini penting ya. Ya, mungkin itu Bu ya, jawaban menghilangkan riya, jangan mengingat-ingat amal yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, tujuannya betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, ibadah yang sudah kita laksanakan itu jangan diingat-ingat lagi. Bahkan lebih tegas, Abah mungkin istirahat ya, Abah kurang sehat, kita doakan beliau sehat-sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Bahkan dalam sebuah riwayat itu adalah syirik yang kecil ketika riya. Ya, hati-hati, maka memaksimal mungkin menghilangkan kata riya, bangga. Jangan sampai di kampung, maca sama iku majelis zikirna Ustaz Multazam. Nah, jangan itu ya. Kita di sini tetap tawadu. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan semakin menambah ilmu, semakin tawadu. Semakin berilmu kita semakin merasa tidak ada. Sebab kenapa? Kalau ada orang sudah merasa pintar, merasa lebih baik daripada orang lain, dia itu justru lebih hina daripada orang yang dia remehkan. Itu fatwa para ulama. Dan yang terakhir, masalah zikir tarikah kita yang baru gabung ini, amalkan minimal maghrib subuh. Zikir 100 kali la ilaha illallah. Sebelum zikir baca Fatihah 2 kali. Fatihah yang pertama kepada Rasulullah, Fatihah yang kedua adalah kepada, ya, dinisbatkan kepada Imam Lapeo sebagai guru besar mursyid tariqah Syadziliyah. Kemudian baca zikir la ilaha illallah 100 kali. Setelah itu doa kepada Allah. Minimal salah satu doa kita adalah meminta keberkahan dari zikir tariqah Syadziliyah. Semoga juga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Sebelum saya tutup, nanti setelah kita istirahat, sebelum anak-anak kita menyanyi hadrah, yang belum dibaiat, yang baru bergabung, setelah ditutup sebentar ke depan baru kita baiat zikir tariqah Syadziliyah. Ya, mungkin itu ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kedatangannya di sini bergabung di majelis kita. Saya jelaskan sedikit, sumbangan-sumbangan yang kita celeng itu adalah amal untuk kita nikmati sendiri di akhirat, dan itu dipakai untuk ketika ada salah satu jamaah kita lagi berduka, itu dipakai biaya menyantuni, menyumbang, meringankan beban-beban majelis, anggota majelis kita. Ya, ini supaya kita pahami bahwa uang itu ya untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih juga beberapa hari terakhir ini majelis dan pesantren kita ada sumbangan dari Pak Hamzah, Kepala Dinas 1.500.000, Pak Almarhum Haji Arifin 1 juta, keluarga beliau, dari Pak Rustam juga tadi ada 2 juta, Pak Rusman. Terima kasih, semoga sumbangannya itu berberkah untuk membangun pondok pesantren ini, dan semoga kehadiran pesantren kita, majelis zikir kita, ya demi kemaslahatan ummah. Insya Allah kita bangun kebersamaan, kita bersatu, insya Allah kita kuat. Ya, kita bisa, yang lain bisa bantu apa, tenaga, kita sebentar lagi mau pondasi. Yang bisa menggaru-garu sembeng ya sama itu. Yang bisa pasang batu bata, di sini bantu demi kelancaran fasilitas belajar anak santri kita di sini. Mungkin itu, terima kasih banyak. Kami sampaikan permohonan maaf jika selama ikut zikir di majelis kita ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya terutama, ya, manusia standar yang tidak luput dari kesalahan. Saran dan kritik dari jamaah kami sangat harapkan demi berkembangnya majelis kita di sini, majelis zikir At-Tahiriyah Imam Lapeo. Sebelum saya tutup, kembali saya ingatkan, ketika Bapak Ibu sekalian kembali ke kampung masing-masing, besok hari Jumat itu foto dan kirim foto jamaahnya ke majelis kita, karena kita lagi desain kalender untuk
tahun 2022. Jadi setiap majelis ada pemelukan